Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wijayanto dengan NIM 1123115468. Di sini saya akan mempresentasikan UTS kepemimpinan saya. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Dalam dunia mahasiswa, yang pertama, kepemimpinan membentuk karakter. Mahasiswa belajar menjadi disiplin, bertanggung jawab, serta mampu mengelola tantangan akademik maupun organisasi. Yang kedua, melatih kemampuan komunikasi, baik dalam organisasi, presentasi kelas, maupun proyek kelompok. Yang ketiga, mengembangkan problem solving. Kebiasaan menyelesaikan masalah sejak menjadi mahasiswa mempengaruhi pola kerja profesional. Dalam karir masa depan, yang pertama, perusahaan mencari pemimpin, bukan hanya pekerja. Sikap proaktif, inisiatif, empati, kolaboratif, dan integritas menjadi nilai penting. Yang kedua, kepemimpinan mempercepat jenjang karir. Individu yang memiliki jiwa kepemimpinan lebih mudah dipercaya menangani proyek, memimpin tim, hingga naik jabatan. Kesimpulannya, mahasiswa yang mengembangkan kepemimpinan sejak dini akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan lebih mudah beradaptasi dalam sistem profesional. Pemimpin yang paling memengaruhi hidup saya yaitu Nabi Muhammad. Saya memilih Nabi Muhammad karena beliau merupakan sosok pemimpin yang sangat berpengaruh, bukan hanya bagi umat Islam, akan tetapi diakui dunia sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah. Alasan saya mengapa Nabi Muhammad menjadi figur yang sangat memengaruhi bagi saya, yaitu yang pertama, karena akhlak dan integritas yang sempurna. Beliau dijuluki Al-Amin, yang terpercaya, bahkan sebelum menjadi nabi. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Beliau mengubah bangsa Arab dari masyarakat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu dan beradaban tinggi. Transformasi itu dilakukan dengan paksaan, tetapi melalui keteladanan dan pendidikan. Yang ketiga, kepemimpinan yang humanis. Nabi selalu mengedepankan kasih sayang, kelembutan, dan memprioritaskan kepentingan umat. Bahkan kepada musuh pun beliau tetap menunjukkan sikap memaafkan dan tidak dendam. Yang keempat, kemampuan strategis dan visioner. Dalam berbagai situasi seperti perjanjian Hudaybiyah, strategi perang, hingga pembangunan masyarakat Madinah, Nabi Muhammad menunjukkan kemampuan membuat keputusan yang visioner yang berdampak jangka panjang. Yang terakhir yaitu keteladanan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Beliau tidak hidup bermewah-mewah walaupun mampu. Kesederhanaannya mengajarkan kita bahwa kepemimpinan bukan tentang status, melainkan tentang pelayanan. Pemimpin selalu terlihat. Analogi dan landasan teori. Analogi bahwa pemimpin itu terlihat berarti setiap tindakan pemimpin akan diamati, dinilai, dan dijadikan contoh oleh yang dipimpinnya. Karena itu, pemimpin tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Dalam konteks teori kepemimpinan ada 4, yaitu yang pertama, leadership by example. Teori ini menekankan bahwa tindakan pemimpin sebagai lebih penting daripada perintah. Pemimpin harus menjadi role model. Nabi Muhammad menjadi salah satu contoh sempurna. Beliau tidak memerintahkan sesuatu tanpa melakukannya terlebih dahulu. Yang kedua ada behavioral leadership theory. Teori perilaku menjelaskan bahwa efektivitas pemimpin ditentukan oleh bagaimana ia berperilaku. Artinya, pemimpin dilihat dari sikap sehari-harinya, apakah adil,
disiplin, dan konsisten. Yang ketiga, transformational leadership. Pemimpin transformational leadership memberikan inspirasi melalui keteladanan. Ia membangun komitmen pengikut dengan menunjukkan kualitas perilaku yang menginspirasi seperti empati, visi besar, dan pengetahuan. Yang terakhir ada teladan Nabi Muhammad. Seluruh kehidupan Nabi merupakan bukti nyata bahwa beliau memimpin dengan akhlak, kelembutan, dan kedisiplinan sehingga para sahabat meniru dan mengikuti beliau dengan penuh kepercayaan. Yang keempat, penjelasan teori kepemimpinan. Yang pertama, teori trait atau sifat. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin bukan sifat bawaan seperti percaya diri, kejujuran, kecerdasan, dan kemampuan komunikasi. Contoh, Nabi Muhammad kenal jujur, amanah, dan sabar sejak muda. Ini contoh sifat pemimpin sejati. Yang kedua, transformational leadership. Pemimpin transformasional menginspirasi pengikutnya untuk berubah, tumbuh, dan mencapai potensi terbaik. Contohnya, Nabi Muhammad mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat beradab. Yang ketiga, servant leadership. Pemimpin melayani terlebih dahulu baru memimpin. Ia memprioritaskan kebutuhan orang lain. Contohnya, Nabi Muhammad melayani umat mengutamakan fakir miskin dan mendahulukan kepentingan orang lain. Yang terakhir, situational leadership. Pemimpin harus menyesuaikan gaya memimpinnya sesuai kondisi, situasi, dan bijaksana terhadap non-muslim. Tiga peran dalam kepemimpinan mahasiswa, yaitu ada tiga: leader, follower, dan influencer. Yang pertama, leader. Mahasiswa sebagai leader harus memiliki visi dan visi tujuan yang jelas. Yang kedua, mampu membimbing tim organisasi kelas maupun proyek. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menjadi contoh bagi anggota tim. Yang kedua ada follower. Tidak hanya memimpin, mahasiswa juga harus mampu menjadi follower yang baik, mendukung pemimpin yang salah, mendukung pemimpin yang sah, berkontribusi aktif dalam tim, memberi masukan yang membangun. Yang terakhir, siap menjalankan tugas untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada influencer, agen perubahan. Peran ini membutuhkan mahasiswa menjadi penyebar pengaruh positif, yaitu ada mendorong inovasi dan perubahan. Yang kedua, mengajak teman untuk semangat, disiplin, dan interaktif. Yang terakhir, membangun budaya positif dalam organisasi, komunitas kampus, maupun media sosial. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.